Salam Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Salam berjumpa kembali di komunitas besar di seluruh Indonesia virtual. Tetapi saya percaya itu tidak akan mengurangi rasa kebersamaan kita bersama. Baik Bapak Ibu, cek. Kita akan memulaikan ibadah kita sebentar. Mari kita tenangkan hati, jiwa rogo kita ke dalam tangan Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah kita pada saat ini. Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami saat ini mau datang di dalam hadirat-Mu Bapa. Kami mau kuasa Tuhan menaungi pribadi lepas pribadi kami. Keluarga besar pesat di seluruh Indonesia. Walaupun kami dipisahkan oleh tempat, tetapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan ada bersama kami dimanapun kami berada. Mohon kuasa Roh Kudus Tuhan ada bersama kami di tempat di mana kami berada pada saat ini. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh alat-alat yang kami pergunakan di dalam kegiatan ini, di dalam ibadah kami ini. Kami mohon di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat satu lagu pujian. Cobalah aku Tuhan. Biarlah nyanyian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Pujilah kami Tuhan, sejauh mana kami mengasihi Tuhan, sejauh ini Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Ini hidup kami Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatimu, mataku tertuju padamu, aku cinta kepadamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah Tuhan, disembah. Nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Mari Bapak Ibu kita ulangi menyanyikan lagu ini. Pujilah aku Tuhan. Mari kita benar-benar merenungkan lagu ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Aku Tuhan, cobalah kami. Cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hati mataku tertuju padamu. Aku cinta kepadamu Tuhan.
padamu, Tuhan. Kami rindukan hadirat-Mu, Bapa. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu dan menikmati kehadirat-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di kota. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang lagi ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di kota. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah, Kaulah yang Haleluya. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Haleluya. Kami naikkan pujian kami. Kami naikkan hormat kami. Kau yang disembah, Kau yang layak ditinggikan, Kau Raja semua raja. Haleluya. Haleluya. Menyanyi Hosana. Amin. Hosana bagi Rajaku yang duduk di kota. Muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di kota. Aku muliakan Engkau Tuhan, aku muliakan dan ku agung. Hanya Engkau yang layak Bapa. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Benar Bapa, hanya Engkau saja yang layak disembah dan ditinggikan. Kau adalah Raja di atas segala raja. Dan terpujilah Engkau ya Tuhan, di atas segala pujian dan penyembahan kami. Kiranya pujian kami itu boleh menjadi pujian yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, inilah kami semua hamba-hambamu yang telah berkumpul di tempat ini, di dalam via Zoom. Tuhan, Engkau mempersatukan kami keluarga besar-besar. Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga kami akhiri nantinya di dalam tangan Tuhan. Berkati kami, setiap kami yang mengambil bagian di dalam pelayanan, baik kami yang membawa pujian, yang membawa renungan, maupun yang doa syafaat dan pemusik nantinya. Tuhan berkati kami semua, berkati kehidupan kami, berikan kami hikmat yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh memberikan yang terbaik
dan boleh menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu. Sebelum kita masuk di dalam ruang kesaksian nantinya, kita akan mengangkat satu lagu pujian pada siang hari ini. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Boleh kita bertepuk tangan untuk bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan pada saat ini. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, Yesus ada Gembala, Juru Selamat umat manusia. Tabiban ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan gelar Raja segala. Sekali lagi, bersama Yesus lakukan perkara besar, amin. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang suka, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, anak domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus tapi yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan gelar Raja segala Raja. Yesus anak domba Allah, Yesus anak domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus tapi yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan gelar Raja segala Raja. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Baik Bapak Ibu, pada saat ini kita akan mendengarkan kesaksian video dari Bapak Ibu dari Litbang. Seruan hatiku tak pernah kau lepaskan dari kasih. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanmu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lewat lembah gelap,
tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Perjalanan mengiring Tuhan Yesus tidak selamanya mudah. Terkadang Tuhan mengizinkan kita melewati lembah kelam yang membuat kita merasa sedih, sakit, kecewa, marah, dan putus asa. Namun percayalah, di saat-saat seperti itu, bahwa kita tidak pernah sendirian, karena Tuhan selalu menemani kita, memulihkan setiap luka, dan membuat kita tetap tenang bersamanya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Baik, terima kasih kesaksian pujian dari Bapak dan Ibu. Sekarang kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kami silakan langsung kepada Bapak. Kepada Bapak kami persilakan. Mari kita berdoa terlebih dahulu, minta pimpinan Tuhan atas kita pada sore hari ini. Terima kasih Bapak Sorgawi buat waktu di mana Tuhan berikan kami kesempatan kembali berfellowship pada sore hari ini. Biar apa yang kami kerjakan dalam mendatangkan kebaikan atas kami, membuat kami makin hari makin memahami, dan tuntunan Tuhan makin sempurna atas kami, karena firman-Mu mengajar supaya kami makin hari makin sepadan dengan Kristus. Karena itulah Tuhan Yesus, kami terus belajar firman-Mu untuk terus supaya kami menyelaraskan dengan apa yang Tuhan inginkan atas kami. Mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berdoa, berharap semuanya tidak ada sesuatu pun saudara mengalami kekurangan dalam hal yang baik yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini saya diminta untuk menyampaikan tema yang kaitannya dengan keselarasan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pertama kali saya dihubungi untuk bisa menyampaikan materi ini, saya bilang, wah ini materinya berat sekali.
ya. Lalu yang kedua ada Pak Immanuel, ya. Kemudian dia mengomentari kaitannya dengan flyer, dikatakan bagus ya, fotonya bagus juga dengan temanya. Saya bilang, wah temanya ini juga cukup berat nih. Kalau pengen tahu tentang saya mesti tanya sama istri dan anak saya nih, apakah saya selaras pikiran, perkataan dan perbuatan atau tidak, saya bilang gitu ya. Dan ini memang suatu tema yang sangat menarik. Kalau saudara dan saya cermati, ini sebenarnya bagian dari kata integritas yang seringkali kita dengung-dengungkan. Dari value pertama kita itu kan katanya dengan integritas. Sebenarnya kalau bicara tentang keselarasan, pikiran, perkataan, perbuatan, itu kaitannya dengan kata integritas. Saya mencoba untuk menemukan kata selaras dalam berbagai tulisan, tetapi ternyata kata selaras itu hanya diidentifikasikan ketiga hal. Yang pertama adalah kata integritas, yang kedua adalah kata harmoni, yang ketiga sendiri itu adalah kata-kata kaitannya dengan sejalan. Dan ketika kita berbicara tentang keselarasan ini, artinya memang bicara tentang keharmonian. Harmoni antara pikiran, perkataan, dan perbuatan itu selalu sinkron. Dan saudara, ini adalah suatu pergumulan yang perlu diperjuangkan dari waktu ke waktu. Karena dasarnya hidup kita ini adalah hidup yang selalu tidak sinkron antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ketika saya cerita dengan istri saya, kaitannya dengan tema ini, saya bilang, seringkali kita saja dalam konteks yang sangat sederhana, artinya ketika apa yang saya pikirkan, kemudian apa yang saya akan tuliskan di HP, itu ternyata seringkali tidak sepadan. Artinya perlu ada checklist kemudian supaya kita ini betul-betul apa yang saya tulis itu selaras dengan apa yang saya pikirkan. Ya, HP ini kan kadang-kadang ada tulisan-tulisan yang otomatis yang muncul ya, ketika kita nulis begini langsung klik, itu ternyata kalimatnya salah. Ya, itu yang seringkali terjadi sehingga bisa saja terjadi miskomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Saudara, kemudian saya mencoba juga untuk menemukan tentang kata selaras antara pikiran, perkataan, dan perbuatan dari berbagai macam literatur yang saya coba baca. Tapi saya tidak pernah menemukan ada satu orang pun yang berani memproklamirkan dirinya sebagai orang yang paling selaras dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tidak ada satu orang pun yang mengeklaim dirinya bahwa dirinya itu adalah orang-orang yang betul-betul selaras antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tidak ada satupun orang yang berani mengeklaim dirinya seperti itu. Dan artinya apa? Artinya memang semua kita untuk menjadi seseorang yang ideal itu selalu berjuang terus-menerus. Oleh karena itu sangat penting ketika kita memahami apa yang akan kita bahas ini, sebenarnya ini bukan bicara tentang teori. Bukan ajaran teori tentang keselarasan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yang seringkali kita mungkin juga sudah paham, memahami konsep antara keselarasan pikiran, perkataan, dan perbuatan, orang-orang yang hebat, pejabat, hamba Tuhan, dan saudara sendiri mungkin juga sudah paham mengenai tentang definisi dari keselarasan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dan sebenarnya ini bukan hanya sekedar konsep. Kalau konsep mungkin saudara dan saya sangat-sangat paham, tetapi ini adalah berbicara tentang realita kehidupan yang harus kita hidupi. Karena ketika saudara dan saya hidup di dalam konteks yang selaras antara pikiran, perkataan, dan perbuatan, ini menjadi sebuah identifikasi bahwa kita ini manusia yang diharapkan oleh lingkungan di mana kita berada. Dan ternyata itu tidak mudah, saudara, untuk mengaplikasikan kebenaran ini. Mengapa tidak mudah? Saya sebutkan, karena kecenderungan kita tadi saya sudah sebutkan juga, bahwa kecenderungan kita sebagai manusia yang punya background latar belakang yang berbeda, latar belakang dari perbuatan-perbuatan dosa yang berbeda, dan perbuatan-perbuatan ini selalu menyertai kita. Dan ini perlu perjuangan yang sangat-sangat serius, karena ini medan peperangan yang sesungguhnya adalah ketika kita mencoba untuk hidup benar di hadapan Tuhan, untuk bisa selaras antara pikiran, perkataan, dan perbuatan,
Kita ini masuk dalam medan peperangan yang tiada henti sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Peperangan ini harus kita jalankan terus-menerus dari waktu ke waktu. Itulah pentingnya tentang otoritas yang berasal dari Tuhan, yang berasal dari Roh Kudus untuk menolong kita dari waktu ke waktu untuk memperbaharui sikap dan perilaku kita untuk makin hari makin benar di hadapan Tuhan. Di zaman yang orang sebut ini adalah zaman Edan ya. Zaman di mana orang selalu tergoda dengan keinginan duniawi, bahkan kesesatan menjadi unggulan dan kebohongan itu seringkali menjadi sebuah kebanggaan. Saudara perhatikan kalau saudara membuat atau membaca literatur kaitannya dengan berita hoax, ya, berita hoax. Kalau saudara mulai perhatikan itu mulai sejak tahun 2019, ya, atau 2018, itu tadinya tidak sampai 1000 ada berita hoax-nya. Tetapi ketika tahun 2019 itu melonjak menjadi 1221. Lalu tahun 2020 melonjak lagi menjadi angka 2024. Itu artinya bahwa berita hoax ini terus berkembang. Nah, hoax ini adalah suatu paparan yang mengidentifikasikan bahwa orang ini tidak sinkron antara pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Mungkin di dalam perkataannya mungkin ingin berbuat sesuatu yang baik, tetapi justru yang jahat itu yang dia kerjakan. Berita hoax itu makin hari makin berkembang, itu mengidentifikasikan betapa moralitas kita, moralitas semua orang yang melakukan hoax ini adalah makin hari makin menurun. Tidak sepadan, tidak selaras seperti apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Kalau saudara baca kata selaras dalam firman Tuhan itu muncul sekitar 15 kali dan itu tertulis di dalam kitab Yehezkiel. Mulai pasal 5 di sana sampai pasal yang ke-41 kalau nggak salah. Itu ada cerita tentang kata selaras. Nah, selaras itu salah satunya adalah Tuhan mengecam orang-orang yang hidupnya tidak selaras dengan firman Tuhan. Dan Tuhan juga akan menghukum orang-orang yang tidak selaras dengan firman Tuhan itu selaras dengan perbuatannya. Itu muncul 15 kali di dalam Alkitab tentang kata selaras di dalam Perjanjian Lama. Itu semuanya muncul di dalam kitab Yehezkiel. Dan di zaman yang tadi saya sudah sebutkan, zaman yang edan seperti sekarang ini, zaman gila yang seperti sekarang ini, orang seringkali mengunggulkan hal-hal yang sifatnya duniawi karena orang itu tergoda dengan hal-hal yang sangat duniawi dan mereka hidup di dalam kesesatan, bahkan kesesatan itu menjadi unggulan dan kebanggaan. Jadi ketika ada orang menyesatkan orang itu, ada orang yang sangat-sangat bangga karena orang itu terjebak di dalam kesesatannya. Oleh karena itu, kita diminta untuk waspada terhadap setiap berita hoax yang akan mencoba menjerumuskan kita ke dalam berbagai-bagai kesulitan. Bahkan tidak sedikit orang yang akhirnya masuk di dalam ranah hukum oleh karena ada perbuatan-perbuatan hoax yang sifatnya melawan hukum. Lah, kenapa orang itu menjadi bangga ketika orang itu bisa menyesatkan? Otomatis orang yang seperti ini tidak selaras dengan firman Tuhan, ya. Karena memang nilai-nilai manusia itu diabaikan. Yang baik dan yang benar itu seringkali disingkirkan. Hati nurani diganti dengan ketamakan. Keluhuran budi hilang hanya karena harta dan kenikmatan duniawi. Inilah yang menjadi kritik sosial yang pernah disampaikan oleh pujangga yang cukup terkenal di Indonesia, namanya Ronggo Warsito. Waktu itu tahun 1860-an kira-kira begitu. Dia menulis tentang parodi atau menulis tentang sebuah tulisan yang kaitannya dengan zaman edan itu. Dan di sana dijelaskan sekali bahwa orang yang dalam kondisi yang seperti itu, di dalam zaman gila yang seperti sekarang ini, banyak orang yang melakukan hal-hal yang tidak selaras dengan nilai-nilai hidup, nilai-nilai ketimuran, nilai-nilai luhur yang sudah ditanamkan sejak kecil, mungkin dari nenek atau leluhur kita, atau mungkin dari
tokoh-tokoh yang sedang mengajarkan kebaikan supaya kita mengalami perubahan dari waktu ke waktu untuk menjadi orang yang luhur budinya. Tetapi justru itu yang seringkali dilakukan oleh orang-orang tertentu, ingin merusak tentang hidup yang mulia supaya hidupnya hancur-hancuran. Nah, di dalam zaman yang seperti sekarang ini banyak orang yang hidupnya hidup di dalam kebingungan, ya, hidup di dalam kebingungan. Orang tidak lagi melihat sesuatu yang baik dipandang sebagai sesuatu yang baik. Orang itu kemudian penasaran, orang itu ada merasa yang kemudian merasa tertindas, dan seterusnya. Bagian dari kesadaran manusia yang seharusnya nilai-nilai luhur yang Tuhan, dalam konteks kita, pasti Tuhan menanamkan nilai-nilai itu untuk kita makin hari makin kerjakan, menjauhi apa yang disebut sebagai degradasi nurani, degradasi moral, degradasi namanya sosial, degradasi batin yang semakin hari semakin menurun. Tuhan menginginkan kita untuk menjaga konsistensinya menjadi manusia yang sepadan dengan Tuhan. Oleh karena itu di dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6 di sana dikatakan barang siapa mengenal Kristus maka ia wajib sama seperti Kristus hidup. Kata wajib itu artinya suatu keharusan di mana saudara dan saya wajib sama seperti Kristus telah hidup. Kalau Kristus hidupnya selaras antara pikiran, perkataan, dan perbuatan, maka kita diminta pun untuk melakukan hal yang sama. Karena firman Tuhan mengatakan hal yang demikian. Tadi saya sudah katakan bahwa untuk bisa menuju keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan, ini memang tidak mudah. Sekali lagi, ini tidak mudah. Kita perlu ada perjuangan, usaha yang terus kita kerjakan dari waktu ke waktu untuk bisa menyelaraskan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sebab kalau saudara dan saya tidak terus belajar untuk menyelaraskan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan, maka ini akan menjadi penghancur kehidupan. Pikiran dan perkataan, perbuatan bisa merusak bahkan mematikan kehidupan bagi sesama maupun kehidupan diri kita sendiri. Jadi kalau kita tidak selaras antara pikiran, perkataan, dan perbuatan, itu bisa menghancurkan orang lain, tapi juga bisa menghancurkan diri sendiri. Kita menjadi orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Dan kalau orang yang tidak bisa dipercaya, ini maka kehidupannya akan lebih sulit. Karena orang trauma dengan apa yang sudah kita kerjakan. Trauma dengan apa yang sudah kita buat. Orang sangat hati-hati sekali untuk berbuat sesuatu kepada kita. Karena dia sudah berkurang rasa percayanya. Oleh karena itu, mari kita terus belajar. Saya katakan bahwa saya pun masih terus belajar. Saya mencoba untuk menemukan tadi, saya katakan, menemukan orang-orang yang berani mengeklaim dirinya sebagai orang yang selaras antara pikiran, perkataan, dan perbuatan, dan tidak ada satupun orang yang mau mengeklaim dirinya yang seperti itu. Tetapi paling tidak itu adalah target ilahi di mana saudara dan saya sebagai manusia Allah menurut Timotius di sana dikatakan begitu, kita salah satu yang perlu kita kerjakan adalah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Saudara dan saya untuk makin hari makin belajar hidup menyerupai dengan Kristus. Dengan pertolongan Roh Kudus. Sekali lagi, dengan pertolongan Roh Kudus. Sebab tanpa pertolongan Roh Kudus, saudara dan saya tidak akan pernah mampu untuk hidup setara seperti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Saya mencoba untuk mereview beberapa tokoh di dalam Alkitab. Saudara perhatikan, Daud itu orang yang berkenan pada zamannya. Daud orang yang berkenan pada zamannya. Kisah Rasul menulis demikian. Daud adalah orang yang berkenan pada zamannya. Tetapi Daud pun pernah melakukan hal yang tidak selaras antara pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Daud melakukan dosa dengan cara yang sembunyi-sembunyi. Oleh karena itulah kemudian Tuhan mengutus Nathan untuk menegur Daud. Dengan cara yang luar biasa, Daud menyadari kesalahannya
Dan dari sanalah Daud memperbaiki hidupnya. Konsekuensi dari semua kesalahan yang Daud buat ada nggak? Ada. Konsekuensinya banyak yang dialami oleh Daud. Dia harus lari dari rencana pembunuhan oleh anaknya yang bernama Absalom. Terus kemudian Alkitab mencatat bahwa istri-istrinya diperlakukan dengan cara yang tidak wajar di depan mata Daud itu sendiri. Kalau Daud melakukannya dengan sembunyi-sembunyi, tetapi Alkitab mengatakan bahwa istrinya dilakukan dengan cara yang tidak sembunyi. Itu dilakukan di depan mata Daud. Dan itu sangat-sangat mengenaskan. Dan itu adalah bagian dari konsekuensi. Memang Daud menjadi orang yang berkenan, tetapi dia mengalami hal-hal yang struggle, dan itu menjadi pergumulan hidupnya. Puji Tuhan, sampai akhirnya Daud tidak mengulangi dalam hal yang sama, dalam kesalahan yang sama. Kemudian kalau saudara lihat tokoh iman kita, Bapak kita Abraham, itu juga pernah melakukan hal yang sama, antara pikiran, perkataan, dan perbuatan itu tidak setara atau tidak cocok, tidak selaras dengan firman-Nya. Kenapa? Karena Abraham pernah mengatakan bahwa istrinya itu bukan istri, tapi istrinya itu adalah saudaranya. Sehingga Abimelek ingin mengambil si Sarah itu untuk menjadi istrinya. Tapi bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mengingatkan kepada Abimelek ya, supaya dia tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas. Dan dia kemudian, Tuhan berkata, oleh karena kamu berniat tujuannya adalah sesuatu yang baik, aku tidak menghukum engkau. Tetapi kamu harus tahu bahwa itu adalah istri dari Abraham dan kamu harus kembalikannya. Dan kemudian disitu ada diskusi panjang, saya tidak akan khotbah tentang itu. Nah, tapi intinya adalah bahwa ternyata tokoh-tokoh dalam Alkitab pun pernah menyimpang dan tidak selaras dengan firman Tuhan. Seperti kata yang dalam kitab Yehezkiel, mereka melakukan hal yang salah, melakukan hal yang tidak selaras dengan firman Tuhan. Dan kita pun, saya percaya tidak ada satu orang pun di antara kita yang terus-menerus setiap harinya konsisten untuk melakukan hal yang demikian. Karena ada pergumulan-pergumulan hidup saudara dan saya yang seringkali menjadi penghambat. Menjadi penghambat untuk kita bisa selaras, sinkron, harmoni antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Karena tadi, benih dosa yang sudah ada dalam diri kita, itu seringkali bercokol dalam hidup kita untuk muncul kembali, untuk tumbuh kembali. Walaupun kita memang sudah diberikan otoritas untuk mengalahkan kuasa dosa itu sendiri. Kuasa dosa itu sendiri. Kuasa dosa itu sendiri, tetapi dosa itu seringkali mengintip dalam hidup kita. Sehingga kita bisa terjatuh ke sana. Dan saudara perhatikan, saya tadi baru saja nyetel tentang videonya atau renungan dari Pak Erastus Sardono. Dia berkata begini, dia berjuang sedemikian rupa, tetapi ternyata jatuh berkali-kali. Dia menyebutkan, aku tidak mau menyebutkan tentang dosa, tapi paling tidak aku menyampaikan bahwa aku berdosa berkali-kali, bersalah berkali-kali. Tetapi itulah kesabaran Tuhan untuk menolong saya. Makanya dia berkata, aku menulis lagu Kesabaran Tuhan Untukku. Itu bercerita tentang kepribadiannya dia yang begitu mudahnya untuk kemudian berkali-kali jatuh, berkali-kali hidup di dalam kesalahan. Dan dia berkata, begitu sabarnya Tuhan terhadap kita. Dan dia menyadari sebagai seorang hamba Tuhan besar, kita tahu dia seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Tapi toh dia juga masih bergumul dalam hal-hal yang seperti ini. Untuk bisa hidup seperti itu, dia katakan perlu ada perjuangan. Dia berkata begini dan menuliskan kalimat begini, walaupun kita belum sempurna, tetapi tekad dan komitmen itu harus terlebih dahulu sempurna. Dia berkata, walaupun kita belum sempurna dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, tetapi tekad dan komitmen harus lebih dahulu sempurna. Karena ketika ada komitmen, walaupun kita jatuh, kita akan terus berkata kembali, aku akan bertobat, aku akan kembali memperbaiki, terus-menerus. Dan itu perjuangan. Dan dia berkata begini, perjuangan yang saya buat itu tidak mudah. Dan karena seringkali komitmen saya ucapkan, terus berjuang, dan berjuang, sampai akhirnya dia berkata, aku akhirnya menang atas semua godaan-godaan yang
menerpa hidup saya. Dan luar biasa. Kesaksian ini adalah kesaksian yang luar biasa. Ya, kesaksian yang luar biasa. Alkitab kalau berbicara tentang keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan, paling tidak saya akan nyampaikan 2 ayat saja. Ya, nanti banyak ayat sebenarnya, ada 2 ayat saja. Di dalam Matius pasal yang kelima ayat 37 di sana dikatakan jika iya katakan tidak, jika tidak katakan tidak. Itu artinya selaras antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Apa yang dipikirkan kalau memang itu tidak, ucapan ini harus berkata tidak. Ketika ucapannya berkata tidak, tindakan kita juga menunjukkan bahwa kita tidak sepakat dengan apa yang harus kita harus lakukan. Tidak sepakat dengan seperti itu. Tapi kalau seandainya pikirannya berkata ya, maka mulut berkata iya, tindakan kita harus menunjukkan bahwa kita sepakat dengan apa yang kita pikirkan, katakan, dan dengan cara berbuat. Dan ini sesuatu yang tidak mudah, saudara. Ya, sesuatu yang tidak mudah. Ya, mampu menyelaraskan pikiran, perkataan, dan perbuatan itu sebenarnya mempresentasikan perilaku moral. Ada orang berkata seperti itu, yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Ya, ada kalimat berkata begini, mampu menyelaraskan pikiran, pemikiran, perkataan, dan perbuatan itu mempresentasikan perilaku bermoral yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Ya, kita terus tetap berjuang untuk terus bisa mempresentasikan diri kita sebagai orang yang hidup dan bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita perbuat sebagai sebuah pertanggungjawaban di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Jika ya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak, selebihnya dari si jahat. Dan itu perlu sebuah komitmen, dan itu tidak mudah memang, saudara. Kalau saudara berkata ya, kadang-kadang itu bisa dalam tanda kutip menghancurkan saudara. Tapi kejujuran itu memang harga yang harus kita junjung tinggi. Walaupun itu ada orang berkata kejujuran itu membuat saudara hancur. Ada orang berkata begitu. Tetapi Tuhan berkata kejujuran adalah awal dari suatu kebangkitan moralitas yang lebih baik. Walaupun kita mungkin dianggap rendah oleh manusia karena kita sudah jujur, berbuat salah, berbuat ini, dan seterusnya, tetapi Tuhan sangat menghargai. Saya pernah membaca sebuah tulisan berkata bahwa honesty is the best policy. Artinya bahwa kejujuran itu adalah kebijaksanaan yang paling baik. Ya, kejujuran adalah kebijaksanaan yang paling baik. Nah, mungkin kalimat bahasa Inggrisnya salah, tapi coba nanti yang tahu bisa dibenarkan ya. Saya bukan dari sastra bahasa Inggris. Tetapi itu yang kalimat yang pernah saya dapatkan. Jadi kejujuran adalah suatu kebijaksanaan yang paling baik. Kebijaksanaan yang paling baik. Walaupun itu ada konsekuensi dari sebuah kejujuran. Dan itu tidak mudah untuk saudara dan saya kerjakan. Ya, pada zaman sekarang ada orang berkata jujur itu hancur. Jujur itu hancur. Jujur itu hancur. Tetapi Alkitab berkata kejujuran adalah suatu kebijaksanaan yang paling baik. Dan Tuhan sangat senang dan bergaul karib dengan orang yang jujur, ya, dengan orang yang jujur, dengan orang yang jujur. Tuhan bergaul karib dengan orang yang jujur. Lalu ayat yang kedua, 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Di sana dikatakan begini. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, tingkah laku, dan kasih, dan kesetiaan, dan di dalam kesucian. Ini
Ini kaitannya dengan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya, pasti ini selaras, ada harmoni, ada irama yang seimbang, irama yang selaras, sehingga ketika saudara mungkin dengar kata harmoni atau selaras, itu sama dengan ketika saudara sedang mendengar musik. Ada gitarnya, ada drumnya, ada yang nyanyi, ya, ada bassnya, ada ritmenya, kemudian ini dialunkan, dinyanyikan secara bersama-sama, kemudian ada harmonisasi di sana. Suaranya terdengar enak karena semuanya sinkron, semuanya selaras. Tidak ada yang besar suaranya, tidak ada yang lebih kecil, semuanya selaras dan nadanya pas. Nah, ketika nadanya pas, orang mendengarnya pun enak. Ini kesaksian kita pun seperti itu. Ketika ada orang mendengar tentang apa yang kita alami ini, kaitannya dengan kita menjadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesetiaan, ini orang akan melihat tentang harmonisasi hidup sebagai orang percaya yang selaras dengan firman. Dan ini tidak mudah, saudara. Sekali lagi tidak mudah, karena ada perbuatan-perbuatan yang seringkali akan menggoda kita untuk tidak hidup seperti ini. Tetapi itulah hidup yang Tuhan inginkan agar saudara dan saya belajar untuk selaras dengan kehendaknya, selaras dengan firman-Nya, selaras dengan rancangannya. Hidup selaras. Dan Alkitab tadi saudara katakan itu memunculkan kata 15 kali tentang kata selaras. Contoh orang yang menurut kesaksian orang yang selaras itu salah satunya yang saya bacakan, saya temukan dari literatur, itu adalah Mahatma Gandhi. Suatu saat Mahatma Gandhi ini pergi dipanggil menghadap kepada parlemen yang ada di Inggris tahun 1931. Dan waktu dia harus tampil, semua orang karena mulai ada yang curiga, ya, ada yang support dan seterusnya. Dan Mahatma Gandhi itu tidak membawa teks dalam pidatonya. Dia ngomong panjang lebar selama 2 jam. Dan suatu saat ada seorang wartawan Inggris berbicara kepada salah satu asisten Mahatma Gandhi ini. Dia bertanya bagaimana dia bisa berdiri tanpa catatan dan berbicara dengan cemerlang dalam waktu yang lama. Kemudian asisten itu menjawab dan mengatakan demikian. Anda tidak mengerti Gandhi. Anda lihat apa yang dia pikirkan adalah apa yang dia rasakan. Apa yang dia rasakan adalah apa yang dia katakan. Apa yang dia katakan adalah apa yang dia lakukan. Apa yang Gandhi rasakan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia katakan, dan apa yang dia lakukan, itu sama saja. Menurut aslinya berkata begitu. Jadi sama saja, makanya dia tidak perlu teks, karena semua apa yang ada dalam pikiran, perkataan, dan perbuatannya itu sinkron. Semua apa yang disampaikan tadi. Jadi dia tidak perlu teks, karena dia mengkhotbahkan apa yang dia sudah pahami. Dia memberikan materi tanpa teks karena apa? Karena dia sudah paham dalam pikirannya, dalam perkataannya, dan dalam perbuatan. Dan itu adalah cerminan hidup Gandhi yang sesungguhnya. Itu menurut asisten. Ini orang yang luar biasa, menjadi tokoh terkenal. Kita tahu bahwa Mahatma Gandhi adalah salah satu tokoh yang cukup terkenal. Dan akhirnya dia berkata, jika Anda ingin menjadi seorang pemimpin yang efektif, maka yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita perlu selaraskan dari semua apa yang dipikirkan, perkatakan, dan perbuatan itu harus sinkron, maka disitulah kamu akan bisa menjadi seorang pemimpin yang efektif. Seorang pemimpin yang efektif. Dan ini saya tahu bahwa ini perjuangannya luar biasa. Perjuangannya luar biasa. Oleh karena itu, kita terus diminta oleh Tuhan makin hari makin akrab dengan Tuhan. Makin hari makin dekat dengan Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan ketika saudara dan saya takut akan Dia, maka saudara akan mengerti apa yang Tuhan inginkan atas hidup saudara dan saya.
Dan salah satu hal yang paling baik yang Paulus pernah katakan kepada jemaat yang ada di Korintus dan kemudian juga yang ada di kepada Timotius, dia mengatakan bahwa turutilah teladanku. Kata turutilah itu artinya Paulus pernah memikirkan, pernah mengatakan, dan pernah melakukannya. Oleh karena aku pernah berpikir, aku pernah berkata-kata, dan aku pernah melakukannya. Sekarang kamu ikuti apa yang pernah aku buat. Oleh karena itu dia berkata, turutilah teladanku. Turutilah teladanku. Di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 16. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladan. Paulus berusaha sedemikian rupa untuk selalu sinkron antara pikiran, perkataan, dan perbuatan untuk bisa menjadi teladan. Dan ternyata untuk menjadi teladan itu tidak gampang. Tidak gampang. Saudara dan saya, untuk menjadi teladan itu tidak gampang. Dalam hal-hal tertentu saudara bisa menjadi teladan. Tetapi dalam hal tertentu kadang-kadang kita tidak bisa menjadi teladan. Tapi itulah bukti bahwa kita ini manusia yang lemah, manusia yang butuh anugerah. Oleh karena itu kalau seandainya bahwa perbuatan baik itu menjadi standar untuk masuk dalam kerajaan sorga, maka saudara dan saya tidak akan pernah bisa masuk dalam kerajaan sorga. Untungnya adalah bersyukurnya bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Anugerah yang diberikan kepada kita, dan lewat anugerah itulah kemudian kita mengupayakan diri kita sedemikian rupa untuk terus hidup selaras antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dengan kekuatan daripada Roh Kudus. Seandainya, tadi saya katakan, moralitas menjadi sebuah acuan, menjadi sebuah rujukan sebagai syarat untuk masuk dalam kerajaan sorga, maka saudara dan tidak ada satupun yang bisa masuk dalam kerajaan sorga. Standarnya Tuhan itu adalah sempurna. Kalau saudara dan saya untuk sempurna, itu tidak mungkin menjadi manusia yang sempurna. Kita bukan manusia yang sangat ideal di hadapan Tuhan. Tetapi oleh karena kasih dan anugerahnya, membuat saudara dan saya masuk di dalam kemurahannya. Saudara diselamatkan bukan oleh karena perbuatan, tetapi oleh karena kasih karunia. Oleh karena itulah kasih karunia itu harus dipelihara. Dan kita terus untuk hidup sepadan seperti apa yang Tuhan harapkan. Tujuan dari apa yang kita lakukan ini adalah sebagai rasa terima kasih kepada Tuhan. Kita untuk hidup menyenangkan Tuhan dengan cara untuk hidup berkenan, selaras antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dan sekali lagi, itu adalah medan peperangan kita yang harus kita perjuangkan dari waktu ke waktu, dan itu tidak mudah, tapi saya percaya bahwa tekad yang saudara dan saya lakukan untuk makin hari makin berkenan dengan kekuatan daripada Roh Kudus, saudara akan terus dihargai untuk menjadi orang-orang yang terus hidup makin hari makin berkenan. Pak Erastus tadi berkata bahwa walaupun kita belum sempurna, tapi paling tidak kita harus punya niat untuk terus hidup makin hari makin sempurna di dalam rancangan kita untuk mencapai sebuah target yang Tuhan inginkan, yaitu hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan itu adalah anugerah. Dan itu adalah anugerah. Dan demikian yang saya sampaikan untuk renungan pada sore hari ini. Mari kita terus berjuang untuk terus menyelaraskan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan dengan kekuatan Roh Kudus. Kita syukuri semua anugerah yang Tuhan limpahkan atas kita. Untuk makin hari kita makin diciptakan serupa dengan gambarnya, menjadi manusia yang serupa dengan Kristus dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa buat firman Tuhan ini. Bapak, kami berterima kasih buat segala kebaikan-Mu. Tuhan sedia menolong kami untuk merenungkan bersama-sama di dalam ketidaksempurnaan ini. Bapa Surgawi, kami juga bersyukur karena Engkau berkenan untuk memakai setiap kami menjadi umat kesayangan Tuhan yang makin hari makin terus Tuhan bentuk untuk bisa mencapai apa yang Tuhan harapkan, untuk bisa makin hari makin mendekati perbuatan-perbuatan yang Tuhan inginkan, selaras dengan firman-Mu, yaitu selaras antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Bapa, perjuangan ini kami butuh anugerah Tuhan.
untuk bisa terus menang, dan terus menang bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Bapak yang telah menyampaikan firman Tuhan yang bertemakan keselarasan antara pikiran, perbuatan, dan hati. Terima kasih Bapak, biarlah firman ini boleh menjadi bekal bagi kita semua untuk semakin hari, semakin semangat dalam melayani Tuhan, untuk semakin Tuhan pakai di dalam ladang-ladang pelayanan dimanapun kita berada. Sehingga kita boleh menjadi suratan Kristus yang bisa dibaca oleh semua orang, oleh karena kita memiliki pribadi-pribadi yang memiliki keselarasan antara pikiran, hati, dan perbuatan. Oke, pada saat ini sebelum kita akan masuk di dalam doa syafaat, kita angkat satu lagu pujian, Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan ajarkan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku. Di akhir lagu nanti kami serahkan kepada penguasa yang Kau beri hari ini. Tuhan ajarkan syukur bagimu. Silakan Bu Wit. Oke. Baik, kita akan berdoa bersama-sama sore hari ini. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, berdoa untuk para sponsor donatur, kita juga berdoa untuk komunitas pesat, dan kita berdoa untuk anak-anak yang kita layani. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk sore hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Firman yang senantiasa menguatkan kami, yang senantiasa menolong kami, mengajar kami, senantiasa supaya kami berintegritas dalam setiap kehidupan kami. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami, sehingga kami mampu melakukan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh menjadi berkat di tempat pelayanan kami masing-masing. Sore hari ini Tuhan, kami terus berdoa, menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami rindu, biarlah kuasa-Mu, kedaulatan-Mu Tuhan yang terus berkarya atas bangsa dan negara kami ini Tuhan. Engkau memberkati pemimpin bangsa kami, Engkau berkati setiap aparat pemerintahan, Engkau tolong setiap mereka semua. Program yang dilakukan di bangsa ini, biarlah itu benar-benar untuk mensejahterakan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami memberkati bangsa kami. Kami juga berdoa menyerahkan gereja-gereja Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di masa pandemi ini, biarlah gereja-gereja-Mu semakin dibangkitkan, semakin dipulihkan. Setiap jiwa-jiwa banyak dibawa datang kepadamu Tuhan. Engkau memberkati umat-umat Tuhan, Engkau memberkati para pemimpin gereja, para hamba-hamba Tuhan, Engkau memberkati mereka semua.
sehingga setiap pengajaran yang diberikan boleh menolong setiap umat-umat-Mu bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kami semakin kuat di dalam Tuhan, iman kami semakin diteguhkan oleh karena pertolongan-Mu ya Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa memberkati untuk sponsor donatur kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati mereka, kami bersyukur buat campur tangan Tuhan dalam setiap usaha pekerjaan mereka, bahkan hati yang rela untuk menopang pelayanan pesat ini Tuhan. Engkau memberkati setiap mereka, memberkati usaha pekerjaan mereka, setiap mereka yang mendukung kami dalam dana, mereka yang menopang kami dengan doa-doa, mereka yang memperhatikan setiap kehidupan kami di tempat pelayanan kami masing-masing. Mari Tuhan Engkau terus campur tangan dalam setiap kehidupan mereka, usaha pekerjaan mereka, keluarga mereka, karyawan mereka semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuatkan mereka juga untuk menghadapi berbagai hal dalam setiap kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa menyerahkan untuk Yayasan Pesat. Kami bersyukur untuk yayasan ini, terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu, penyertaan-Mu yang luar biasa atas pelayanan ini. Kami bersyukur, kami memberkati setiap anggota komunitas Pesat, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pemimpin yang Tuhan percayakan, Tuhan memberkati, para pembina, para penasehat, para tim apostolik, semua divisi yang ada Tuhan memberkati. Kami rindu apapun yang kami rencanakan, apapun yang kami programkan, apapun yang kami lakukan dalam divisi masing-masing, Tuhan memberkati semuanya, biar semua itu dipakai oleh Tuhan untuk kami mengembangkan pelayanan ini, sehingga pelayanan ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa memberkati semua rekan-rekan guru TK yang ada di lapangan. Tuhan Engkau tolong, baik yang sudah berkeluarga, yang belum berkeluarga. Tuhan Engkau tolong semuanya Tuhan, kami tahu. Kami punya pergumulan masing-masing, tapi kami yakin dan percaya kuasa Tuhan yang boleh menolong kami, menyertai kami, biarlah setiap hati kami boleh melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Kami boleh bersyukur apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi, kami boleh terus bersyukur kepada Tuhan. Kami boleh melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Mujizat demi mujizat Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa saat ini Tuhan. Mungkin ada di antara komunitas Pesat yang bergumul dengan anak-anak mereka Tuhan, yang bergumul dengan biaya pendidikan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, yang bergumul dengan usaha pekerjaan, bergumul dengan keluarga, suami, istri, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, biarlah Tuhan Engkau terus pulihkan, Engkau terus jamah Tuhan, Engkau terus lawat Tuhan, sehingga setiap komunitas Pesat boleh mengalami pemulihan daripada Tuhan. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Saat kami melayani Engkau, kami boleh menjadi berkat. Ada urapan Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan kami semua ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami berdoa untuk setiap anak-anak yang kami layani, yang dipercayakan untuk kami layani di TK masing-masing, di FC yang ada Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau boleh menolong kami guru-guru TK, Engkau berikan hati yang rela, hati yang rendah hati yang penuh kerinduan untuk membimbing, mendidik anak-anak ini menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa memberkati setiap anak-anak yang dipercayakan di TK masing-masing. Kami berdoa untuk orang tua mereka. Biarlah Tuhan terus campur tangan dalam setiap kehidupan mereka semua. Kami juga berdoa memberkati untuk desa-desa tempat pelayanan kami masing-masing Tuhan. Setiap gereja-gereja Tuhan yang membantu pelayanan kami, setiap masyarakat yang membantu pelayanan di tempat kami masing-masing, biarlah Tuhan Engkau boleh memberkati. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, memberkati TK-TK yang saat ini mungkin dalam masa pembangunan, dalam masa rehab, Tuhan Engkau tolong semuanya. Dana-dana yang dibutuhkan, Tuhan Engkau boleh mencukupkan semuanya Bapak. Beri kesehatan setiap rekan-rekan guru TK, setiap semua komunitas Pesat ini Tuhan Engkau berikan kesehatan, kekuatan kepada setiap kami semua. Terpujilah Bapa di surga, kami mengucap syukur. Ini doa kami sore hari ini, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan mengakhiri doa kita ya, ibadah pada sore hari ini. Setelah
Saudara dan saya beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan terus akan memberkati kita saat kita beraktivitas. Tuhan melindungi engkau dengan kuasanya. Tuhan memberkati engkau dengan berkat-Nya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Tuhan ini turun atas kita mulai hari ini sampai Maranatha Yesus Kristus datang yang kedua kali. Haleluya, haleluya, amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah melayani pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu di Senin yang akan datang. Kiranya kita juga boleh merasakan hadirat Tuhan sepanjang minggu ini. Dan Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu Saudara semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih. Semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Sam. Eka Philadelphia itu di mana ya? Ginias Pak. Yes. Oh, oke. Yang di mana? Di desa mana? Desa Dahana Tabaloho. Oh, oke. Kota Gunung Sitoli. Iya. Bagus, suaranya bagus sekali. Iya Pak, makasih Pak. Ditunggu kunjungannya, Pak. Nggak bisa dengar.